Pada bulan Mei, pertemuan antara pemimpin China dan Rusia menarik perhatian yang cukup besar dari komunitas internasional. Di permukaan, kedua belah pihak tampak memiliki hubungan yang erat, namun di balik layar, ada hal-hal tersembunyi yang berperan. Melalui artikel yang diterbitkan oleh sebuah wadah pemikir Rusia, kita dapat memperoleh wawasan tentang manuver halus antara kedua belah pihak dalam beberapa isu sensitif. Konflik di balik karpet merah, dari sanksi hingga imigrasi. Pertama, mari kita bahas tentang bagaimana perdagangan China-Rusia yang berada di bawah tekanan berat akibat sanksi yang diberlakukan oleh Eropa dan Amerika Serikat. Reuters mengutip sumber yang mengatakan bahwa Amerika Serikat mengancam untuk menjatuhkan sanksi sekunder terhadap bank-bank China yang mendukung perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan banyak bank China menahan diri untuk tidak menangani pembayaran Rusia secara langsung. Hal ini secara langsung berdampak pada ekspor China ke Rusia, termasuk banyak produk militer dan sipil yang memiliki kegunaan ganda. Data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai China menunjukkan bahwa ekspor China ke Rusia pada bulan April turun 14% dibandingkan tahun lalu, turun dari 8,9 miliar menjadi 7,6 miliar. Di masa depan, Amerika Serikat mungkin akan memberlakukan sanksi yang lebih ketat yang menargetkan bank-bank China yang melakukan bisnis dengan Rusia. Salah satu tujuan penting Putin dalam perjalanan ini adalah menemukan cara untuk menghindari jalur perbankan reguler untuk sirkulasi dana. Sebuah artikel dari sebuah wadah pemikir Rusia mengungkapkan bahwa kedua belah pihak mendiskusikan barang mana yang dapat ditukar menggunakan yuan China dan rubel Rusia, mana yang dapat ditukar menggunakan teknologi blockchain, dan mana yang dapat ditukar melalui barter. Dengan demikian memastikan bahwa Rusia terus mendapatkan bahan-bahan perang dan ekonomi yang diperlukan. Hal ini mencerminkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Sino-Rusia di sektor keuangan dan perdagangan di bawah sanksi keras AS. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Putin mungkin akan meminta Xi Jinping untuk berbagi konten diskusi dengan Macron selama kunjungannya ke Prancis. Sumber-sumber menunjukkan bahwa hal ini mencerminkan kurangnya kepercayaan Rusia terhadap pendirian China mengenai masalah Ukraina, karena khawatir bahwa China akan berkolusi dengan Barat di belakang Rusia, yang akan merugikan kepentingan Rusia. Permintaan Putin ini sebenarnya adalah sebuah penyelidikan terhadap niat sebenarnya dari China. Artikel ini menunjukkan bahwa Putin skeptis terhadap kemungkinan negara-negara Eropa melepaskan diri dari kontrol AS dan mencapai otonomi strategis, sementara Xi Jinping berharap untuk memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa meskipun hubungan AS-China terus memburuk. Para analis percaya bahwa pernyataan ini dengan jelas mengungkapkan keengganan Putin terhadap Xi Jinping untuk bersandar pada Rusia sambil tetap berhubungan dengan Uni Eropa. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan keseluruhannya adalah menciptakan dunia yang sangat bergejolak dan tidak dapat diprediksi untuk melemahkan tatanan internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan membangun tatanan baru yang dipimpin oleh China dan Rusia. Namun, ada juga ketidaksepakatan antara China dan Rusia tentang siapa yang akan mendominasi tatanan dunia di masa depan. Artikel ini menyiratkan bahwa dengan persenjataan nuklirnya yang kuat, Rusia yakin bahwa mereka harus memainkan peran yang lebih penting dalam membentuk tatanan baru. Namun, China kemungkinan besar tidak akan menerima pernyataan Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun China dan Rusia memiliki tujuan strategis yang sama seperti membendung Amerika Serikat dan membentuk kembali tatanan dunia, mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam jalur implementasi spesifik dan posisi peran masing-masing. Persaingan halus antara China dan Rusia dalam kebijakan visa, terlepas dari klaim mereka sebagai mitra strategis, sangat menarik. Penulis mempertanyakan mengapa China ragu-ragu untuk memberikan perlakuan bebas visa kepada warga negara Rusia, terutama mengingat pertukaran ekonomi dan perdagangan yang makmur di sepanjang perbatasan kedua negara. Pertanyaan ini sebenarnya mencerminkan kecurigaan Rusia bahwa China mungkin menyimpan ambisi strategis tertentu di wilayah timur laut Rusia. Seperti yang diketahui, secara historis, wilayah timur laut Rusia pernah berada di bawah pengaruh Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Saat ini, China menerapkan peraturan visa yang ketat untuk warga negara Rusia. Di satu sisi, hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran akan masuknya imigran Rusia dalam jumlah besar. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, mungkin karena China menyadari bahwa melonggarkan pembatasan berpotensi memungkinkan Rusia untuk memanfaatkan posisinya untuk campur tangan dalam urusan China Timur Laut atau bahkan berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayah yang penting secara geopolitik ini. Pada saat yang sama, Harbin, sebuah kota penting di wilayah Timur Laut, secara historis berfungsi sebagai pusat kereta api dan pusat komersial untuk Kekaisaran Rusia. Kunjungan khusus Putin ke kota ini semakin menyoroti perhatian dan ambisi Rusia terhadap wilayah ini. Dari perspektif ini, rasa saling percaya strategis antara China dan Rusia tidak terlalu solid, dan urusan regional telah menjadi medan pertempuran baru bagi persaingan kedua negara. Dari Sungai Tumen hingga Arktik, ambisi geopolitik Partai Komunis China,
Pada tanggal 18 Mei Reuters mengungkapkan bahwa China berencana membangun pangkalan kapal selam rahasia di daerah dekat muara Sungai Tumen. Mereka berencana untuk menggali ruang di dalam pegunungan di pulau-pulau terdekat, sehingga kapal selam dapat langsung mengakses laut dari bawah air, membuat pangkalan itu tampak seperti pulau biasa jika dilihat dari satelit. Strategi ini mirip dengan pangkalan kapal selam rahasia di dekat ujung semenanjung Shandong, seperti Pulau Liugong. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pangkalan-pangkalan ini dapat disamarkan sebagai fasilitas sipil, sehingga menyulitkan pihak luar untuk mendeteksi niat militer mereka. Menyembunyikan niat militer dengan kedok penggunaan damai adalah tindakan yang berbahaya. Sementara itu, Partai Komunis China, PKC, juga berniat untuk membuat pulau buatan di Laut Jepang dengan melakukan pengurukan terumbu karang. Setelah kedua proyek ini selesai, mereka akan secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan maritim di Asia Timur Laut. Bayangkan, dengan pangkalan kapal selam di Laut Jepang dan galangan kapal di muara Sungai Tumen, pada dasarnya akan mengubah Laut Jepang menjadi laut pedalaman China. Selain itu, pulau-pulau ini akan dilengkapi dengan sejumlah besar rudal dan dapat berfungsi sebagai landasan udara bagi pesawat terbang. Di sisi lain, Jepang tidak memiliki pengerahan militer yang efektif di sepanjang pesisir Laut Jepang. Begitu Laut Jepang memasukkan elemen-elemen kontrol PKC, kehadiran kapal selam dan rudal China secara alami dapat menyebabkan Jepang merasa sangat khawatir dengan keamanan nasionalnya. Pada saat itu, jika China terlibat dalam perang tanpa batas melawan Jepang, melakukan operasi subversi dan infiltrasi untuk memaksa Jepang condong ke arah China, situasinya akan menjadi lebih kompleks. Menurut laporan, pelabuhan di muara Sungai Tumen telah diberi nama Pelabuhan Zibi oleh Xi Jinping. Zibi berarti panah dalam bahasa Mongolia. Dalam peta perencanaan strategis, Pelabuhan Zibi digambarkan sebagai ekor anak panah yang mengarah ke Jepang, sementara pulau utama Jepang menyerupai busur, bersama-sama mereka tampak seperti membidikan anak panah. PKC mengklaim bahwa kapal-kapal dari pelabuhan ini dapat mencapai Amerika Serikat, namun jika dilihat dari peta, tampaknya kapal tersebut lebih mengarah ke Samudra Pasifik. Bahkan tidak ada tanda-tanda mengarah ke Hawaii, seolah-olah mengarah langsung ke Amerika Selatan. Namun, apakah Rusia akan mengizinkan China memperluas pengaruhnya ke Laut Jepang, yang sudah dianggap Rusia sebagai laut internal, masih belum jelas. Korea Utara juga sensitif terhadap masalah kedaulatan wilayah. Meskipun kedua belah pihak bersekutu dengan China, mereka juga memiliki perhitungan sendiri. Apakah China, Rusia, dan Korea Utara dapat mencapai konsensus mengenai masalah Sungai Tumen masih harus dilihat. Faktanya, muara Sungai Tumen adalah langkah pertama dalam strategi Arktik PKC. Membangun pangkalan kapal selam di Laut Jepang dan membangun terumbu karang untuk menduduki Laut Jepang adalah strategi jangka pendek. Rencana jangka menengahnya adalah menumbangkan Jepang, dan tujuan jangka panjangnya adalah mendominasi Kutub Utara. Saat gletser mencair, rute Arktik akan terbuka ke Eropa. PKC secara diam-diam meningkatkan emisi karbon, mempercepat pemanasan global sambil menggunakan standar emisi karbon untuk membatasi pembangunan industri di negara-negara barat. Pada akhirnya, mereka akan membuat manufaktur Eropa bertekuk lutut. Dengan terbentuknya rute Arktik dan Siberia menjadi cocok untuk pertanian karena pemanasan, semua ini menjadi aset bagi PKC dan bagian dari rencana besar PKC selama 1 dekade. Kecuali jika Amerika Serikat berhasil mengendalikan PKC dalam beberapa tahun mendatang, akan sulit untuk menggagalkan pendudukan PKC di Laut Jepang. Tampaknya hal ini benar-benar membutuhkan pemerintahan Trump untuk menarik Rusia keluar dari cengkeraman China. Kunjungan Putin ke China disambut dengan dingin, dan Shoigu tidak mendapat tanggapan sama sekali. Masa depan timur jauh Rusia dan Siberia masih belum pasti, dengan ombak yang bergejolak di muara Sungai Tumen. Menurut pengungkapan seorang mantan jenderal dari SVR Rusia, pada tanggal 4 Februari tahun 2022, Putin dan Xi Jinping menandatangani perjanjian rahasia yang melibatkan dukungan China untuk aksi militer Rusia terhadap Ukraina. Sebagai imbalannya, Rusia akan mengizinkan China untuk menyewa dan mengembangkan kawasan tertentu di wilayah perbatasan pesisir dan Siberia, dengan rencana penyewaan yang akan diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Namun, Putin sekarang khawatir bahwa langkah ini dapat memicu reaksi dalam negeri dan berharap untuk menunda tanggal eksekusi selama setahun. Xi Jinping, di sisi lain, tetap berhati-hati dan belum membuat komitmen khusus. Dengan sisa waktu lebih dari setengah tahun hingga 2025, bagaimana kedua belah pihak memutuskan akan dicermati dengan penuh minat. Jenderal tersebut juga mengungkapkan bahwa delegasi Rusia tampaknya mendapat perlakuan dingin. Dilaporkan bahwa Patrushev, mantan sekretaris Dewan Keamanan Rusia, yang ditunjuk sebagai asisten Putin, punya alasan untuk tidak mengunjungi Beijing agar tidak mendapat perlakuan dingin. Bahkan, penggantinya, Shoigu, setibanya di lokasi acara, diminta untuk menunggu di luar pintu selama 10 menit.
Delegasi Rusia juga dibagi menjadi beberapa kelompok yang mengenakan lencana berwarna berbeda dan dibatasi ke area yang berbeda. Beberapa kelompok bahkan tidak dapat mengakses kamar kecil, sehingga banyak yang merasa frustrasi. Hal-hal yang tampaknya sepele ini menunjukkan adanya defisit kepercayaan yang tidak kentara antara China dan Rusia. Dari tanda-tanda yang ada saat ini, titik penting dalam hubungan China-Rusia terletak pada perjanjian Leasing yang telah disebutkan sebelumnya. Jika perjanjian itu benar dan diimplementasikan, maka tidak diragukan lagi hal ini akan memberikan pukulan besar bagi rezim Putin dan bahkan dapat mempercepat pergantian kekuasaan di Kremlin, memperkuat kekuatan yang mendorong Rusia untuk mengambil jalan demokratisasi. Pada saat itu, rezim Rusia yang baru dapat dengan mudah menyatakan perjanjian Leasing tersebut tidak sah dengan alasan melanggar hukum domestik, sehingga sangat merusak pengaruh dan prospek kerjasama ekonomi dan perdagangan China dengan Rusia. Selain itu, jika negara-negara Barat bersedia menawarkan sejumlah insentif kepada Rusia, bukan tidak mungkin pemerintah Rusia yang baru akan memutuskan hubungan dengan China. Faktanya, banyak warga Rusia yang secara pribadi mengeluh bahwa produk China tidak berkualitas baik, dan mereka lebih memilih produk Barat. Jika Barat melonggarkan sanksi terhadap Rusia, Rusia mungkin juga akan mempertimbangkan kembali sikapnya terhadap masalah Ukraina. Pernyataan bersama saat ini tidak menyebutkan perjanjian sewa untuk Siberia dan Timur Jauh. Tetapi pihak Rusia telah setuju untuk berdiskusi dengan China mengenai perjalanan kapal-kapal China dari bagian hilir Sungai Tumen ke Laut Jepang melalui konsultasi dengan pihak Korea Utara. Selain itu, pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa China dan Rusia akan bersama-sama mengembangkan Pulau Bolshoi Ussuriski. Jika Putin memang setuju untuk mengizinkan kapal-kapal China melewati Sungai Tumen sepanjang 15 km menuju laut, maka tidak perlu lagi meminta persetujuan Korea Utara. Keputusan itu bisa dibuat sendiri oleh Rusia selama kapal-kapal China menggunakan sisi Rusia dari alur sungai, itu sudah cukup. Penyebutan Korea Utara dalam konteks ini tampaknya merupakan cara Putin untuk menggunakannya sebagai tameng untuk mencegah keterlibatan China di wilayah yang lebih luas antara Korea Utara dan Rusia. Oleh karena itu, implementasi spesifik dari perjanjian ini masih menghadapi banyak ketidakpastian. Jembatan kereta api di Sungai Tumen diketahui tidak cukup tinggi untuk mengakomodasi kapal kargo besar dan perlu dibangun kembali. Selain itu, alur sungai yang mengarah ke Laut Jepang memiliki banyak area dangkal, sehingga menyulitkan kapal untuk melewatinya, dan membutuhkan pengerukan yang ekstensif. Proyek-proyek ini akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk diselesaikan, belum lagi dana yang cukup besar dan berbagai detail teknis yang perlu didiskusikan. Dari sudut pandang strategis, baik Korea Utara maupun Rusia jelas tidak ingin melihat China mendapatkan kendali atas Sungai Tumen. Sejak akhir Perang Dunia II, bekas Uni Soviet, ketika ditempatkan di timur Laut China, mencapai kesepakatan diam-diam dengan Partai Komunis China untuk memblokir bagian hilir Sungai Tumen. Hal ini bertujuan untuk mengubah Laut Jepang menjadi laut internalnya sendiri, terutama mengingat pelabuhan militer Rusia di dekatnya, Vladivostok. Dari sudut pandang strategis dan militer, mengizinkan akses China ke daerah ini akan sangat tidak diinginkan oleh Rusia. Oleh karena itu, kecil kemungkinan Korea Utara dan Rusia, terutama mengingat konteks historis dan kepentingan strategis mereka, akan dengan mudah menyetujui keinginan China dalam hal ini. Beberapa komentator berpendapat bahwa dorongan kuat China terhadap proyek ini terutama didorong oleh pertimbangan domestik, yang bertujuan untuk mendorong perekonomian di China Timur Laut dan merangsang investasi di bidang real estate dan infrastruktur. Dengan mempromosikan proyek Sungai Tumen, China dapat membanggakan bahwa proyek ini akan menjadi kekuatan ekonomi lainnya, yang mengalir ke delta Sungai Yangtze dan delta Sungai Mutiara. Dalam krisis ekonomi saat ini, pendekatan, melukiskan gambaran yang baik, ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pasar sampai batas tertentu. Namun, apakah hal ini dapat direalisasikan dan dipertahankan dalam jangka panjang masih harus dilihat. Putin menginspeksi Harbin, kontrol terselubung Rusia atas China Timur Laut, kebenaran yang disembunyikan oleh PKC, dan impian lama Soviet. Timur Laut, jerami yang mematahkan punggung PKC. Dalam pernyataan bersama ini, PKC mengakui bahwa Rusia telah mewarisi semua perjanjian yang ditandatangani oleh Uni Soviet. Hal ini termasuk perjanjian rahasia mengenai China Timur Laut selama Perang Dunia II. China Timur Laut diakui oleh Jerman dan Jepang sebagai Manchukuo yang merdeka. Dalam pandangan Stalin, wilayah tersebut pada akhirnya direbut kembali oleh Uni Soviet dari Jepang. Uni Soviet mengizinkan PKC untuk mengelola China Timur Laut hanya untuk menjaga wilayah ini atas nama Uni Soviet. Bagaimanapun juga, China Timur Laut memiliki puluhan juta warga China suku Han yang semuanya berbicara bahasa Mandarin, sehingga menyulitkan Uni Soviet untuk memerintah secara langsung. Di masa lalu, Mao Zedong menyarankan untuk memberikan China Timur Laut kepada Kim Il-sung karena Mao tahu dari perjanjian rahasia dengan Stalin bahwa China Timur Laut adalah milik Uni Soviet. Korea Utara adalah anak angkat Uni Soviet,
jadi memberikan China Timur Laut kepada Kim Il-sung pada dasarnya sama saja dengan memberikannya kepada Uni Soviet. Ahli sinolog Rusia Sergei Gonkarov, dalam edisi ke-6, Far Eastern Issues, pada tahun 1991, mengingat kembali bahwa utusan Stalin dan penasihat utama Uni Soviet di China Timur Laut, Kovalev, menyebutkan bahwa pemimpin China Timur Laut, Gao Gang, sebelumnya telah mengusulkan kepada Stalin masalah pendirian China Timur Laut sebagai Republik ke-17 Uni Soviet. Kovalev berada di China dari 1948 hingga 1950 dan mengetahui adanya kontak langsung antara Stalin dan Mao Zedong mengenai beberapa isu sensitif pada saat itu. Kunjungan Putin ke bekas jajahan Rusia, Harbin, disambut dengan sambutan pribadi oleh Gubernur Provinsi Heilongjiang, dengan sekretaris partai provinsi yang menemaninya selama inspeksi. Ini mengirimkan pesan yang jelas, Putin menginspeksi wilayahnya sendiri, seperti yang dilakukan Kim Il-sung saat ia mengunjungi China Timur Laut. Keluarga Kim telah menjaga hubungan baik dengan PKC selama beberapa generasi, dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengendalikan wilayah ini. Putin meletakkan bunga di Monumen Martir Tentara Merah Soviet di Harbin, yang menunjukkan bahwa wilayah ini ditaklukkan oleh Uni Soviet dan tidak ada hubungannya dengan PKC. Monumen ini mulai dibangun tak lama setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan selesai pada bulan November, tepat pada Hari Revolusi Oktober. Institut Teknologi Harbin, HIT, didirikan oleh Rusia pada tahun 1920 dan kemudian, selama pemerintahan PKC, berada di bawah pengelolaan Komisi Militer Pusat, yang melatih sejumlah besar elit industri militer untuk PKC. Kunjungan Putin ke HIT mengirimkan sinyal bahwa fondasi industri PKC berasal dari Rusia. Saat ini, Rusia bertujuan untuk mengambil alih basis industri militer PKC, termasuk 3 provinsi di Timur Laut. Dikabarkan bahwa sebelum kunjungan Putin ke China, ada kehadiran orang Rusia yang signifikan di Harbin. Putin berharap dapat mengubah Harbin menjadi Vladivostok kedua. Selama pembicaraan di Beijing, Putin secara resmi menyampaikan permintaan ini kepada Xi Jinping. Saat ini, Xi Jinping belum memberikan tanggapan resmi, namun belum ada publisitas resmi tentang kunjungan Putin karena takut akan kebangkitan publik dan potensi pemberontakan. Penyelesaian masalah ini, jika terwujud, mungkin harus menunggu hingga pembubaran Rusia, kejatuhan rezim Kim di Korea Utara, dan pembubaran PKC sebelum Timur Laut dapat dikembangkan secara bersama-sama oleh negara-negara tetangga. Meskipun aliansi China-Rusia adalah sebuah fakta, hubungan antara kedua negara bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah, dan masing-masing masih memiliki ruang untuk kepentingannya sendiri. Maret lalu, ketika Xi Jinping bertemu dengan Putin, seseorang pakar memperkirakan bahwa perbatasan China-Rusia akan menjadi tidak jelas. Tampaknya prediksi tersebut menjadi kenyataan. Orang ini juga menyatakan bahwa jika Kim Jong-un berhasil menguasai seluruh Gunung Paektu di tengah kekacauan, Beijing mungkin akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota atau bahkan pindah. Perekonomian China Timur Laut sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, dan berbisnis dengan Rusia tidak menguntungkan. Dengan lawan yang tangguh seperti Putin, tanda-tanda kebangkitan Manchukuo 2.0 di wilayah ini telah mulai terlihat. Dalam waktu 1 tahun atau lebih, baik pejabat maupun rakyat biasa di Timur Laut, bahkan mereka yang bersimpati pada Rusia, akan bangkit. Kota-kota seperti Dalian, Shenyang, Changchun, dan Harbin akan menderita. Begitu Timur Laut berada dalam kekacauan, itu akan menjadi pukulan terakhir untuk menghancurkan PKC. Meskipun China dan Rusia telah menjalin kemitraan strategis, masih terdapat perbedaan yang signifikan mengenai isu-isu utama, sehingga sulit untuk mencapai persatuan yang sejati. Isu-isu ini termasuk penanganan sanksi Barat, pembentukan tatanan internasional di masa depan, persaingan geopolitik di Timur Laut China, serta persaingan dan kerjasama di bidang teknologi dan militer. Dalam menangani masalah sanksi, China dan Rusia memiliki kepentingan yang sama, tetapi mengoordinasikan strategi khusus terbukti merupakan suatu tantangan. Dalam tata kelola global, kedua belah pihak berupaya memperluas pengaruh mereka, namun terdapat persaingan dalam alokasi kepemimpinan. Dalam urusan regional, Rusia memandang Timur Laut China dengan penuh kecurigaan, sementara China berupaya memperluas pengaruhnya ke Siberia dan Timur Jauh. Bahkan dalam kerjasama teknologi dan militer, perselisihan muncul atas isu-isu seperti hak kekayaan intelektual dan distribusi keuntungan. Dapat dikatakan bahwa aliansi antara China dan Rusia lebih merupakan perlawanan terhadap tatanan internasional yang dipimpin oleh AS. Namun, pada isu-isu mendasar seperti bagaimana membangun tatanan baru dan memaksimalkan kepentingan masing-masing, perbedaan strategis antara kedua negara tidak dapat diabaikan. Situasi, tidur di ranjang yang sama dengan mimpi yang berbeda, ini menentukan kerapuhan dan ketidakpastian hubungan China-Rusia. Oleh karena itu, ketika mengamati interaksi antara kedua negara, kita tidak boleh terkecoh oleh keintiman yang tampak di permukaan,
juga tidak boleh mempunyai harapan yang terlalu tinggi terhadap kedalaman dan luasnya kerjasama strategis kedua negara. Melalui berbagai tanda, perlu dicatat bahwa dengan latar belakang perbedaan kepentingan yang semakin menonjol, hubungan China-Rusia menghadapi ujian dan tantangan baru.